Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita sekalian tanpa dimintai biaya atau apapun itu. Allah memberi tanpa pamrih. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur ditambah nikmat. Kalau kita ingkar, azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi khutbah di hadapan para sahabatnya, lagi khutbah. Tahu-tahu ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini orang yang tinggal di pedalaman, di pegunungan, yang tidak kenal dengan pendidikan. Makanya ada istilah di dalam bahasa Arab, man bada jafa, orang yang gak punya pendidikan, karakternya kasar, semaunya orang kalau gak punya pendidikan. Nabi Muhammad lagi khutbah, tahu-tahu ada orang Arab Badui berdiri dia. Ini sahabat lagi pada diam nyimak nih. Sahabat lagi pada diam nyimak. Tahu-tahu nih orang Arab Badui berdiri bilang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Dia nanya kayak begitu. Kata Nabi, "Waihak, ma'adatalaha." Kenapa ente ngomong kayak gitu? Emang ente punya persiapan apa? Nanya hari kiamat kapan? Kalau kita kan lain. Apa kalau kita kira-kira? Duit bulog cair? Hah? Ini orang Arab Badui nanya, "Kapan hari kiamat ya Rasul?" Wah, ini kalau secara adab ya nggak bisa begitu. Namanya juga orang Arab Badui, ya, yang nggak kenal pendidikan. Kata Rasul, "Ma'adatalaha, apa yang kau persiapkan?" Nanya begitu kapan hari kiamat. Dijawab sama orang Arab Badui tersebut, "Hubbullah wa rasulih." Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Cinta modalnya. Orang Arab Badui mau bagaimanapun beliau sahabat Nabi karena melihat Nabi, orang mulia. Bermodalkan cinta, kata Nabi apa? Engkau bersama orang yang engkau cintai. Timbul pertanyaan. Cinta itu kan perasaan. Benar gak? Yang namanya perasaan nggak bisa dipaksa, nggak bisa ditolak. Bagaimana supaya kita bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Itu ada cara. Bagaimana caranya? Telinga. Inna sam'a wal basar wal afidah. Allah ciptakan telinga, mata dan hati. Fungsinya apa? Agar kita bisa menggunakannya mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi telinga untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar daripada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, kemuliaannya Nabi,
Itu telinga. Mata bagaimana? Mata melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kita gunakan itu. Telinga, mata, dan hati. Itu adalah modal paling utama untuk kita menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba liga Allah, ahabbahullahu liga'ah. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa kepada Allah, maka Allah pun sama cinta untuk berjumpa dengannya. Bermodalkan cinta semua. Makanya kenapa orang-orang yang sakaratul mautnya gampang adalah orang-orang yang soleh tuh, karena nggak ada di dalam hati mereka kecintaan selain kepada Allah Subhanahu. Kalau kita, dunia udah berakar di hati kita ya. Itu kan yang membuat sulit orang. Sakit tuh sakaratul maut kalau kita baca di kitab-kitab. Hari kiamat itu punya 99.000 huru hara. Kejadian 99.000 huru hara. Yang paling rendah huru hara hari kiamat adalah sakaratul maut. Itu paling rendah itu. Dahsyat. Ya. Cinta kepada Allah. Kita nggak punya modal apa-apa. Bahkan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala atas dasar cinta. Allah menciptakan kita ini atas dasar cinta. Lihat bagaimana sifat orang yang cinta. Pencemburu kan? Orang yang punya rasa cinta pasti cemburu. Semakin besar cintanya, semakin besar rasa cemburunya. Dan reaksinya banyak, macam-macam orang kalau cemburu. Ada yang lepas mulutnya, ya, ngata-ngatain. Ada yang begitu. Ada yang cuek, sebulan kagak ngomong sama dia. Ada yang kayak gitu. Tapi itu semua hanya reaksi. Hanya reaksi dari sebuah rasa cinta dan kecemburuan. Semakin dahsyat reaksi orang tersebut, berarti semakin dahsyat cintanya. Kan begitu? Lihat bagaimana neraka Allah Ta'ala ciptakan, sebegitu mengerikan dan neraka. Api yang warnanya merah, Allah Ta'ala panasin 1000 tahun jadi warna putih. Lalu Allah tambah lagi 1000 tahun sampai berwarna hitam. Api warnanya hitam, neraka. Gak kebayang itu panasnya kayak gimana. Belum lagi siksaan yang lain. Dipakein sendal terbuat dari api neraka, sampai ubun-ubunnya darahnya itu mendidih, sampai meletus palanya. Ada yang begitu. Luar biasa mengerikan keadaan neraka. Kalau kita menggunakan kalimat yang tadi, semakin besar reaksi seseorang, berarti semakin besar cintanya. Berarti bagaimana rasa cintanya Allah terhadap kita itu. Wah, dahsyat, neraka itu begini begitu, dahsyat luar biasa. Tapi orang kagak keengah tuh. Kebanyakan orang kagak keengah. Betapa mengerikan siksaan yang ada di dalam neraka. Itu sebetulnya lambang betapa besarnya dulu kecintaan Allah kepada kita di alam dunia terhadap orang-orang kafir. Makanya gak heran kan kita melakukan amal sedikit ganjarannya gede. Gak usah ragu, gak usah kaget. Itu emang udah kecintaan Allah Ta'ala luar biasa. Makanya kita banyak-banyak beristighfar sama Allah Ta'ala ya. Itu luar biasa neraka. Bahkan orang yang gak pernah berbuat kebaikan sekalipun, hanya bermodalkan syahadat, Allah masukin dalam surga. Namanya Juhainah kan, orang yang terakhir masuk ke dalam surga dan yang terakhir keluar dari neraka. Juhainah. Dia gak punya modal apa-apa itu. Cuman modal kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Gak punya amal kebaikan dia. Sholat gak pernah, ngaji gak pernah, zakat gak pernah, puasa gak pernah. Tapi bisa gitu masuk ke dalam surga.
Kenapa itu? Karena rahmat dan kecintaan Allah Ta'ala itu begitu besar kepada kita. Ya. Itu semua. Jadi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala itu atas dasar cinta. Dan bagaimana cara kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda zonni abdi. Allah tergantung prasangka hambanya. Ya. Kadang-kadang ada orang mikir, kok Allah begini sih, hidup gua susah mulu, begini banyak masalah. Kalau dia mikirnya kayak gitu, aneh jamin 100% gak bakal keluar dia dari masalah itu. Orang prasangka dia udah jelek begitu. Hidup gua ngapa sih ini, sial mulu, apes mulu gua. Masuk kerjaan mesti meleduk karya. Ya kan? Jangan ngeratap tuh kita begitu. Kita kalau udah gitu, waduh, itu kita sudah menghina. Dan gak bakalan kita bisa keluar dari masalah itu. Kenapa? Karena pikiran kita udah jelek sama Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, "Idza kathurat dzunubul abdi." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. "Idza kathurat dzunubul abdi falam yakun minal amal ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil huzni liyukaffiraha anhu." Ini ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang artinya, apabila banyak dosa-dosa seorang hamba, dosanya udah terlalu banyak dia, falam yakun minal amal, dia enggak beramal sama sekali, dosanya banyak tapi enggak sadar dia, enggak beramal dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kepada dia rasa sedih, liyukaffiraha anhu, untuk menggugurkan dosanya. Allah kalau kepengen dosa kita diampunin, ya, ditimpai rasa sedih. Ya, sedih. Orang sedih pasti meratap. Ya, nggak mungkin kan kalau kita curhat sama orang gitu. Nah, curhat sama orang sejatinya kurang berpegang teguh dengan Allah Ta'ala, kurang yakin. Apalagi kalau sampai dibikin status ya, di WA. Kadang ada, luar biasa dah manusia. Allah Ta'ala akan menimpakan rasa sedih. Nah, maka dari itu beda kecintaan Allah Ta'ala kepada kita tuh begitu. Allah bakal menimpakan rasa sedih. Maka kita banyak-banyak tuh curhat sama Allah Ta'ala, ya, banyak-banyak curhat sama Allah Ta'ala. Kita curhat sama manusia sekedar sharing, gak jadi masalah. Tapi jangan kita jadikan manusia itu sebagai sumber. Lagi-lagi Allah Ta'ala, hakikatnya Allah Ta'ala. Ada istilah, ya, sebelum kita cerita sama orang tuh, cerita dulu sama Allah gitu. Habis sembahyang. Makanya kenapa kan di dalam sholat, ya, kita takbir Allahu Akbar, tangan kita angkat begitu tuh. Artinya, ya Allah, saya serahin dah semua masalah saya gitu. Saya serahin ya Rabb. Allahu Akbar, menyerahkan semua masalahnya. Resapin tuh dalam sholat. Ruku, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, merendahkan hati, merendahkan diri. Rendah diri hanya kepada Allah. Rendah diri hanya kepada Allah. Rendah hati sama manusia, rendah diri jangan sama manusia. Salah satu bentuk rendah diri kita kepada manusia, tunduknya kita sama dia karena materi. Tunduknya kita terhadap seseorang karena materinya dia, karena melihat, wah si fulan nih, hair nih dia nih,
orangnya duitnya banyak nih, begini. Itu salah satu dia rendah diri. Dan Allah benci. Apa yang rendah diri sama manusia? Rendah diri boleh hanya kepada Allah. Kita ruku, kita merendahkan diri kita, tawadhu. Karena kita mensejajarkan kepala dengan kotoran. Ruku. Sujud begitu. Makanya posisi yang paling dekat seorang hamba di hadapan Allah dalam keadaan bersujud. Fa'aktsirud du'a, kata Nabi. Banyak-banyak doa. Antum kalau sholat sujud terakhir baca aja doa dalam hati, nggak apa-apa. 1 jam, 2 jam kagak batal, asal di dalam hati. Dalam hati curhat aja, curhat. Sholat nih, Allahu Akbar. Sujud terakhir tuh kita doa di situ pakai bahasa Indonesia di dalam hati, nggak apa-apa, ceritain semuanya, karena di situ posisi di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta hajat semuanya tuh, minta taufik hidayah, panjang umur, sehat walafiat, minta semuanya. Makanya kata para ulama diajarkan tuh doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Tuh sering-sering tuh, apalagi di akhir zaman ini luar biasa kan fitnah. Sampai kita tuh ngelihat kebenaran tuh ibarat di ruangan gelap ngelihat titik hitam sampai merem begitu tuh. Yang benar yang mana sih? Gitu. Yang benar yang mana sih? Nah, banyakin doa itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku, kepada saya, kepada kami kebenaran itu kebenaran, dan anugerahkanlah untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu kebatilan, dan anugerahkanlah kepada kami untuk menjauhkannya. Itu baca doa itu tuh di akhir zaman, penting itu. Ya. Zaman samar-samar kan sekarang, abu-abu sekarang orang. Yang kita dapat dari guru begitu, tapi kok ada sih yang kayak begini? Oh, udah macam-macam lah. Ya. Banyak kebingungan di akhir zaman tuh. Nah, perlu tuh kita ngamalin doa itu. Karena kalau kita nggak awas sama diri kita, akidah taruhannya di akhir zaman. Ada satu ulama bilang, tidaklah seseorang merasa aman terhadap agamanya, melainkan akan dicuri. Tuh. Merasa aman terhadap agamanya, dia nggak awas gitu, nggak berhati-hati untuk menjaga agamanya, melainkan akan dicuri, artinya akan hilang. Sama dah kayak kita naruh benda, taruhlah HP. Kalau kita nggak merasa aman juga hilang kan, caplok orang. Misalkan motor ke warung pengen beli rokok, nggak merasa aman dia, nggak merasa awas, kuncinya dicantolin, nah dibawa orang. Iman begitu sama, kalau kita nggak merasa awas sama iman nih, nggak berhati-hati, dicuri ntar. Akidah taruhannya, naudzubillahi min. Jadi kita harus merasa awas terhadap keimanan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Hadirin, ini ada permintaan Fatihah untuk ibunya Bang Kandar. Bang Kandar yang bernama Ibu Mas Dauri binti Ali Najar Lubis. Kita doakan agar semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, agar Allah Ta'ala angkat penyakitnya, panjangkan usianya dalam taat kepada Allah, dalam taat kepada Rasulnya, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, diberikan taufik hidayah, dan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ala man nawaina wa ala man nahu bihi ulama'una wa habibuna wa aslafuna wa ajibuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna wa walidina wa muallimina tula umrin fi sihhatin wa afiyah. Allahumma rzuqna wa walidina wa muallimina rizqan halalan wasi'an mubarakan min ghairi masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana taqabbal minna du'ana wa la tukhayyib raja'ana waqtim bi salihati amalana wa ajalana ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin.